Karena informasinya ya, di dalam itu berisikan percakapan antara jaksa penuntut umum atau JPU dengan Dr. RG yang katanya telah mengatur jaksa untuk mengkondisikan si NM ini. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik setelah terjadi insiden memanas di ruang sidang. Nikita Mirzani menolak meninggalkan ruangan sebelum bukti rekaman diputar. Rekaman yang ia klaim berisi suara Riza Gladys yang mencoba mempengaruhi jalannya proses hukum, termasuk dugaan intervensi terhadap jaksa dan hakim. Aksi protes keras ini membuat suasana sidang tegang hingga majelis hakim dan jaksa memilih meninggalkan ruang persidangan. Pakar hukum Rihat Huta Barat menilai jika tudingan Nikita Mirzani benar adanya, maka ia wajib segera melaporkan bukti tersebut ke KPK atau Kejaksaan Agung. Namun, ia juga menekankan bahwa bila Nikita Mirzani tidak dapat membuktikannya, maka tudingan tersebut justru bisa menjadi bumerang hukum bagi dirinya sendiri. Menurutnya, hakim juga seharusnya mempertimbangkan membuka dan mendengarkan bukti itu secara objektif, terlebih jika isinya berpotensi membuktikan adanya penyuapan dalam proses hukum yang tengah berlangsung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gila ya, Nikita Mirzani yang segitu banyak uang dan terkenal pun bisa-bisanya diperlakukan seperti itu sama jaksa dan hakim. Gimana kita coba yang cuman rakyat jelata ini? Dari kasusnya NM kita bisa tahu bahwa negara kita ini, 1. Keuangan yang maha esa, 2. Kemanusiaan yang adil jika beruang, 3. Keuangan Indonesia, 4. Rakyat yang dipimpin jika ada uang, 5. Keadilan bagi rakyat yang beruang. Pertanyaan NM ini minta bukti rekaman untuk diputar di depan hakim dan jaksa, tapi hakimnya ini malah melakukan walkout dan mengabaikan permintaan NM. Rekaman itu berisi bukti bahwa dokter itu mengatur hakim dan juga jaksa. Males ngikutin sidangnya Nikita Mirzani ya. Dari awal gue tuh nggak ngikutin. Kenapa? Ruwet, tau nggak? Ruwet kenapa? Karena kesimpulannya adalah kita kalau misal mau bikin salah, bermain-main dengan hukum, korupsi aja. Enak korupsi, ya kan? Di borgol juga pakai plastik, apa tuh namanya? Talitis. Jadi kesalahan yang paling halus yang bikin kita jadi terhormat itu korupsi, ya. Menyuarakan kebenaran segala macam nggak usah, ya. Korupsi aja. Ya, lagi juga kalau korupsi kan paling di penjara berapa lama, korupsinya berapa penjara berapa tahun sih. Ruwet, ini gue ngomong sebagai rakyat biasa yang lagi pakai daster ya. Gue bukan siapa-siapa nih. Terus Pak Hakim ya, bener Nikita Mirzani ditahan aja kalau bisa 20 tahun ya, jangan dikeluarin. Karena Nikita Mirzani sudah dianggap melakukan pemerasan atau merugikan para owner-owner skincare ya. Kalau para owner skincare-nya mah nggak usah ditahan, karena mereka cuma merugikan masyarakat ya, karena cuma menjual produk-produk yang berbahaya ya. Jadi nggak usah ditahan, masyarakat mah nggak usah dibela ya, nggak apa-apa masyarakat rugi juga, makan kulit masyarakat rusak nggak masalah, nggak usah dibela, nggak usah dipertahankan udah ya, karena masyarakat mah nggak ada duitnya. Jadi Pak Hakim mending ngebela para owner-owner yang udah memang jelas banyak duitnya ya. Pak Hakim bagus. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan rakyat akan dibela? Baru kali ini ya, gue tuh malu ngelihat hukum di negara sendiri. Ini gila banget sih guys. Baru kali ini juga ya, gue ngelihat seorang jaksa dan juga hakim ketar-ketir dikasih barang bukti. Ada apa nih dengan hukum di Indonesia ini? Hancur banget sih. Wajah asli hukum Indonesia kelihatan aslinya lewat sebuah persidangan seorang perempuan bernama NM. Bukan fansnya nggak pernah setuju sama apa yang dia lakukan dan juga nggak ngikutin juga sebenarnya kasus ini. Tapi di persidangan yang baru-baru ini terjadi ya, bener-bener bikin gua tercengang. Nah, jadi kemarin pada tanggal 31 Juli 2025 ada sidang kelanjutan antara NM dan juga Dr. RG dari kasus pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang TPPU. Satu ruangan persidangan dibuat ketar-ketir. Gimana enggak ya, si NM ini mendesak Majelis Hukum PN Jaksel memutar audio dalam flashdisk yang dia berikan dalam sidangnya. Karena informasinya ya, di dalam itu berisikan percakapan antara jaksa penuntut umum atau JPU
dengan dokter RG yang katanya telah mengatur jaksa untuk mengkondisikan si NM ini. Gila sih. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu konteks permasalahannya, awalnya si NM ini ngejelek-jelekin produknya si dokter RG ini di siaran live sampai pada akhirnya heboh dan juga rame, dan mereka pun sebenarnya udah sempat ketemu dan juga negosiasi ya kalau nggak salah, dan muncullah dugaan kalau katanya si NM ini minta uang tutup mulut sebanyak 5M, tapi malah dikasihnya cuma 4M sama si dokter RG ini. Sampai pada akhirnya si RG ini melaporkan kasus ini ke polisi dengan tuduhan pemerasan. Aduh, sebenarnya gue tuh masih bingung ya siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Tapi saran dari gue nih ya buat Mbak NM, kalau jaksa dan juga hakim gak mau diputerin buktinya, puter sendiri aja pakai sound korek biar satu Indonesia denger. Dan kalau memang ya ini tuh terbukti bener, RIP sih buat hukum Indonesia. Sila kelima berubah menjadi keadilan sosial bagi yang berduit. Guys, ini saya bingung ini. Gimana dalam pengadilan ketika terdakwa ingin memberikan bukti-bukti, kenapa justru para hakimnya meninggalkan atau langsung menutup sidang? Apa pernah begitu? Kenapa? Karena takut Niki itu akan membeberkan rahasia mereka bahwa ada dalam sidang tersebut tindakan kriminalisasi terhadap Niki, di mana para pelapor tersebut telah mengatur JPU mulai dari polisian, hakim. Kenapa nggak mau dengar? Kenapa nggak mau membuka flash disk tersebut supaya didengarkan? Kenapa langsung meninggalkan sidang para hakim? Ganti hakimnya untuk sidang berikutnya. Ganti para jaksa biar semua terbongkar habis. Udah gila ya masalahnya ini. Astaga, dari awal semua udah pada tahu bahwa ini adalah karena kasus duit. Karena kasus kebencian yang diduitin. Ini benar-benar gak adil. Jangan salahkan Niki kalau Niki terpaksa harus melawan hakimnya dengan tidak mau meninggalkan tempat sebelum dia suaranya itu didengar. Ya wajar, karena dia merasa nggak bersalah. 5 bulan di penjara. Sementara kemarin dalam sidang tidak ada sama sekali itu kasus pemerasan. Dialihkan ke kasus lainnya, pencemaran nama baik. Dan dalam sidang udah terbukti kemarin itu bahwa itu semuanya adalah karena sakit hati, masalah pribadi. Jadi jangan bilang si JPU itu kemudian bertindak konyol itu karena tegas. Dia bukan saat itu, JPU itu bukan tugasnya untuk memasangkan rompi. Tugasnya adalah jaksa pengawal lainnya. Tapi karena arogansinya, karena ketakutannya, makanya bertindak seperti itu. Ini benar-benar sidang yang gak adil. Suarakan semuanya. Rakyat Indonesia, kalian lihat ini. Bagaimana kalau kita seperti itu dibuat. Ini Niki yang punya duit aja seperti ini diperlakukan, apalagi rakyat yang gak punya apa-apa sama sekali. Ini para hakim, jaksa ini udah gak pantas dikatakan yang mulia, tapi cukup dikatakan manusia-manusia tidak terhormat, manusia bajingan. Memihak sebelah kalian. Setiap Niki mau bicara kalian tidak pernah dengar. Kenapa? Karena kalian memang udah disuarakan dengan suap, dengan uang. Itu udah pasti. Masa orang mau membuktikan dengan ada suara dalam flash disknya kalian langsung ketakutan, langsung memberhentikan begitu aja? Bangsat memang ini semua. Hakim ganti, kemudian nanti akan dijelaskan semuanya. Brengsek.